Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta kesediaan salah seorang siswa untuk pimpin kita di dalam doa. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, baik, terima kasih. Iya. Sebelum kita masuk pada pelajaran selanjutnya, Ibu minta kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu nasional, ya. Menyanyikan lagu nasional. Salah seorang siswa boleh pimpinnya di depan. Iya. Berdiri semua, ya. Iya, semua hadir, ya. Iya, baik. Mata pelajaran kita hari ini tentang pembersihan lahan untuk pendidikan, ya. Tetapi sebelum Ibu masuk pada pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya pada kalian. Pernahkah kalian melihat seorang petani membersihkan lahan untuk pembuatan tempat pendidikan? Iya, siapa yang bisa jawab boleh angkat tangan, ya. Ya, namanya siapa? Ya, silakan dijawab, ya. Proses pembentukan tanaman adalah kegiatan membukanya dan memelihara tanaman dari kecil hingga siap ditanam di lahan. Ya. Baik, jawabannya sangat tepat, ya. Di situ dikatakan satu proses. Yang dikatakan proses itu berarti ia bertahap dari awal sampai pada akhir, ya. Dia punya tahap, ya. Dari awal pembuatan lahan, bahkan pendidikan, bahkan sampai menanam
Ya. Iya. Kemudian ibu mau bertanya lagi ya. Apa yang dipersiapkan oleh kami atau kita ya sebagai siswa ketika kita mau membuka suatu lahan untuk pendidikan? Siapa yang bisa jawab boleh angkat tangan? Ya, siapa namanya? Ya, silakan dijawab. Yang pertama, kebersihan lahan. Yang kedua, pengolahan tanah. Yang ketiga, pembuatan bedengan. Yang keempat, penyediaan media tanam. Yang kelima, sanitasi. Iya, itu jawabannya. Tepat ya? Iya, di situ ada tadi dikatakan di situ persiapan lahan, pengolahan, bahkan ada sanitasi ya. Iya, ada sanitasi begitu sangat-sangat lengkap jawabannya ya. Kemudian ibu mau bertanya lagi, apakah ada perbedaan lahan tanaman pendidikan itu dengan jenis tanaman yang berbeda? Iya, katanya ada ya. Siapa yang bisa jawab tadi? Siapa namanya? Iya, silahkan dijawab. Beberapa perbedaan persiapan lahan untuk jenis tanaman yang berbeda, yaitu jenis tanah, kebutuhan nutrisi, ketinggian tempat, dan kondisi iklim. Iya, itu jawaban yang baik ya dan tepat ya. Di situ dikatakan tadi kondisi tanah ya. Kondisi tanah berarti letak atau topografi ya. Iya. Kemudian di situ dikatakan lagi nutrisi. Iya. Kalian tahu yang dikatakan nutrisi? Berarti itu ada mengandung pupuk ya. Ada pupuk organik dan anorganik. Ya. Baik ya. Sebelum masuk pada materi selanjutnya, boleh ibu minta salah seorang untuk ekspresinya ya. Silakan masuk ke biasanya. Iya. Jadi semua jadi sambil ya kan tapi selesai yang lain kepala pundak lutut kaki kepala pundak lutut kaki kalau tiga mata hidung pipi kepala pundak lutut kaki. Terus tidak pakai tadi. Kepala, lutut kaki, kepala, lutut kaki, jauh. Hingga mata hidung pipi, kepala, lutut kaki. Ya. Iya. Bagaimana perasaannya? Senang atau gimana ya? Ada yang galau hari ini? Ya, iya. Semua perasaannya senang ya. Iya. Jadi di sini ibu akan menulis di papan tulis tentang tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, seperti
penyiapan untuk lahan pendidikan. Sarana dan prasarana untuk lahan pendidikan ya. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung norma kerja untuk lahan pendidikan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan penyiapan lahan pendidikan ya. Ya. Dapat dibaca? Iya. Ibu minta salah seorang baca yang sebelah sana. Tujuan pembelajaran kita yang nomor 1. Silakan salah seorang di sana. Riko. Silakan dibaca. Peserta didik mampu melakukan penyiapan sarana untuk lahan pendidikan. Iya, yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini dibaca oleh si peserta didik mampu menghitung norma untuk lahan pendidikan. Iya, yang ketiga yang di belakang sana. Silakan dibaca. Tujuan pembelajaran hari ini yang ketiga apa? Peserta didik mampu mempresentasikan penyiapan lahan. Iya, baik, terima kasih ya. Iya, jadi kalian sudah tahu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Iya. Di sini ibu mau bertanya, apakah ada kesepakatan kelas di sini? Maksudnya tata tertib. Ada apa belum ada? Sudah ada ya? Iya, jadi mari kita ikuti salah satunya. Tidak boleh keluar masuk ketika pembelajaran dimulai ya. Itu yang menjadi kesepakatan kelas kita ya. Iya, baik. Sekarang kita masuk pada materi inti ya. Sini materi inti tentang penyiapan lahan pendidikan ya. Di dalam penyiapan lahan pendidikan terbagi atas 3, yaitu 1, pembersihan lahan. Ingat ya, terbagi atas 3. 1, pembersihan lahan. Yang kedua, pengolahan lahan. Dan yang ketiga, penyediaan media tanam ya. Bisa ini ada 3 langkah untuk penyiapan lahan pendidikan. 3 langkah ini dia konsisten, tidak bisa putus ya.
bagaimana kita mau membuat suatu persiapan lahan untuk pembibitan ketika tidak ada kata pengolahan. Sangat ganjal ya. Jadi dari persiapan lahan, kemudian pengolahan, kemudian ujian tanah ya. Iya, itu sangat-sangat tidak bisa dipisahkan ya. Tujuannya menciptakan kondisi yang optimal untuk pertumbuhan dari pembibitan ya. Iya. Kalau yang dikatakan optimal berarti hasil yang baik ya. Iya. Seperti ibu katakan tadi, dia harus konsisten, tidak bisa putus rantainya, atau kita putar balikan dari yang pertama, kemudian dia harus ke belakang, dia masuk nomor 3, itu tidak bisa ya. Dia harus bersambung. Iya, tidak boleh putus rantainya atau kita balikan ya. Iya. Yang pertama tadi apa? Pembersihan lahan. Persiapan lahan. Yang kedua, pengolahan lahan. Kemudian yang ketiga, iya, semoga ya, luar biasa ya. Iya, pembersihan lahan atau penyiapan lahannya. Di sini, ketika dikatakan lahan berarti masih lahan yang kosong atau dia masih ditumbuhi oleh tanaman liar. Iya, tanaman liar yang istilah dari pertanian dikatakan gulma. Iya, kita yang namanya. Iya. Kemudian apalagi dari sisa-sisa tanaman yang kemarin ada di tempat lahan itu, kalau kita tidak bersihkan dengan baik, bisa menimbulkan apa? Penyakit hama dan penyakit ya. Iya, salah satu contohnya ketika ada ranting-ranting kayu yang tinggal di dalam tanah itu, kalau kita tidak mengolah dengan baik, ranting tanah itu menyimpan hama dan penyakit ya. Seperti apa ya, semut gitu ya, dia dapat mengganggu untuk pembibitan. Semut itu sukanya pada isian ya. Jika kita mau berbuat pembibitan coklat atau kakao, itu semut sangat suka. Jadi kalau ada ranting di dalam tanah itu yang kita tidak buat, kita tidak bersihkan, tentunya semut ada tinggal di dalam ya. Iya, jadi itu salah satu hal yang harus kita perhatikan di dalam persiapan untuk lahan itu ya. Iya. Kemudian bagaimana kita menghilangkan batu-batuan? Iya. Pada umumnya tanah itu ada mengandung batu ya. Iya, bagaimana kita harus membersihkan tanah itu dari batu-batuan atau dari sampah-sampah. Sampah di sini terbagi atas dua. Terbagi atas dua ya. Satu sampah organik. Iya, kita ya namanya. Iya, yang kedua sampah apa? Anorganik. Boleh Ibu minta berikan contoh sampah organik. Boleh angkat tangan dulu? Iya, angkat tangan baru namanya disebut, kemudian jawab. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Boleh berikan salah satu contoh sampah yang dari organik. Iya, silakan. Ya. Sampah organik itu terkait dari plastik atau bekas, tisu mungkin, baju-baju yang robek. Ya. Iya, sangat baik. Jawabannya sangat
sampah anorganik. Sampah anorganik. Pokoknya seperti Iya, jawabannya plastik, kaleng, dan iya. Iya. Ya, sangat baik ya. Kemudian kita masuk pada pengolahan bahan. Di situ sudah didahulukan tadi, cara kita mengolah bahan itu awalnya membersihkan dulu ya. Iya. Jadi setelah bersih, setelah bebas dari sampah, baik sampah organik maupun anorganik, kita mulai membuat satu bedengan ya. Iya. Ketika sudah dibedeng berarti ada pemerataannya, pemerataan tanah. Tujuannya untuk apa? Pemerataan tanah itu tujuannya ada yang tahu? Tujuan pemerataan tanah itu untuk mempermudah pembuatan drainase untuk pengairannya. Iya. Kalau kita mau membuat suatu tempat pendidikan, yang utama kita harus dekat dengan sumber air ya. Apakah itu sumur, apakah itu kali, atau mata air yang lain, kita harus dekat. Iya, itu yang paling utama ya. Kemudian jauh dari jangkauan umum. Iya, maksudnya dari gangguan-gangguan atau risiko-risiko ya. Iya, pendidikan itu harus dalam kondisi aman ya. Iya. Kemudian Ibu kembali ke pengolahan tanah tadi ya. Pengolahan tanah kita lakukan dengan cara membajak dengan manual, dengan pakai apa? Cangkul ya. Iya. Ketika tanah itu kita cek kadar yang ada di dalam keasamannya tinggi, kita harus menghambur pupuk ya, atau pengemburan. Iya, di sini yang sering kita kenal pengemburan itu pupuk jenis dolomit ya. Iya, itu tujuannya untuk menetralisirkan tanah itu ya, kembali ke pH yang layak di tanah ya. Iya. Kemudian pH juga tergantung dari jenis tanaman. Iya, tidak menutup kemungkinan tanaman ini pH-nya harus seperti ini. Iya, makanya kita harus mengukur terlebih dahulu ya. Bisa dimengerti? Iya. Kemudian masuk pada media tanam. Siapa yang tahu yang dikatakan media tanam ini? Seperti salah satu tanah, kemudian bisa juga kerikil, ya, bisa juga arang, ya, media ya, tempat kita untuk ya. Kemudian apa lagi? Batu bata bisa ya, benar, iya jelas ya, iya. Tetapi yang kita ambil di sini yaitu media tanah ya. Iya. Apakah media tanah yang harus kita pakai itu kita gemburkan terlebih dahulu atau tidak? Perlu ya. Iya. Seandainya di situ di lokasi yang kita pilih ada di dalamnya mengandung tanah liat, apakah bisa kita meneruskan tempat pendidikan? Tidak bisa ya. Iya. Kemudian kalau tanah padat, apakah kita bisa? Tidak ya.
itu yang paling baik ya. Iya, itu yang paling baik. Kalau pupuk kompos itu kita dapatnya dari mana? Kalau jadi siapa yang bisa? Kompos. Coba. Iya, tidak bisa takut dijawab dengan baik ya. Sisa-sisa makanan seperti buah-buahan, kulit buah dengan sisa-sisa sayuran dan kotoran hewan. Iya, jadi alangkah baiknya kita memakai pupuk kompos ini ya. Sudah dibilang teman kalian tadi, berarti dapatnya juga tidak susah ya. Iya, tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Iya, sudah dimengerti sampai di sini ya. Iya, jadi sekarang kita akan membuat kelompok. Iya, akan membuat kelompok ya. Kelompok 1 di sini ya. Iya, ini ada materinya ya. Iya, kemudian yang kelompok 2 yang mana? Iya, kelompok 3. Iya, kelompok 4. Iya. Iya, semua sudah tahu toh teman kelompoknya ya? Sudah tahu? Ingat, di sini Ibu akan mengadakan penilaian khusus ya. Iya, secara individu. Kalian tahu yang dikatakan secara individu? Iya, Ibu akan nilai perorangan dengan catatan siapa yang dapat menjawab dengan baik dan tepat ya, secara pribadi. Kemudian yang kedua, Ibu akan menilai juga keterlibatan di sini walaupun sudah ada di depan kelas tadi ya, secara individu Ibu akan menilai juga ya. Ingat ya. Yang ketiga, Ibu akan nilai secara kelompok. Ya, bisa dipaham? Kalau satu kelompok nilainya 80, berarti semua yang dalam kelompok itu nilainya 80 ya. Ya, ketiga di kelompok yang satu nilainya 70, tidak bisa PKPD-nya, berarti semua dapat seperti itu ya. Dengan baik ya. Iya, Ibu nilai dari sekarang, dari satu, langsung kita presentasi itu, kemudian kembali ke sini untuk presentasi hasil tindakan ya. Boleh dimengerti? Ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Ada yang mau ditanya? Sebelum kita ke lahan, ada yang mau ditanya? Iya. Baik, kalau begitu Ibu kasih waktu 5 menit, kita ganti baju ya. Oke? Iya, silakan. Iya, baik, di sini kita ya. Ini dibuka.
Ada yang berganti. Lihat ini tempat pendidikan yang kemarin ya, kakak kelas kalian yang sudah selesai mereka di sini. Jadi kita juga baiknya di sini saja ya. Iya, ada alatnya di bawah. Cangkul mana? Mana cangkul? Mana cangkulnya? Cangkul. Ada cangkulnya ya. Jadi ini kita akan lihat tempat yang di tanah ya, bukan yang seperti ya. Ya, pelajaran kita kali ini tentang pendidikan, menyiapkan pendidikan yang ini ya. Media apa? Media tanah saja. Jadi di sini ya, rasanya ya. Ya, di sini tempat media pendidikan kelapa sawit kah, apakah tahu ya. Kita mulai dari sini. Bagaimana caranya kita mengolah tanah itu dari awal, membersihkan lahan. Silakan dibersihkan di tempatnya ya. Ya, dibersihkan. Bagaimana diambil sampah ini? Apa tadi ini? Organik apa? Anorganik? Anorganik ya. Iya, kita keluarkan semua. Iya, kita keluarkan semua sampah-sampahnya. Kemudian sudah dikeluarkan sampah yang di bagian atas, kita mulai membuat apa? Bedengan. Iya, coba silakan dipraktek. Iya, membuat bedengan ini ya, awal seperti ini ya, ibu ya. Ini lokasi yang harus kita membuat apa tadi? Iya, bedengan untuk pembibitan. Kita mulai dari sini ya. Iya. Apa yang nampak di dalam tanah ini? Ada batu, ada kerikil. Ketika tanahnya seperti ini, apakah layak kita membuat pembibitan di sini? Layak tidak? Tidak ya. Tapi seorang pertanian itu harus bisa apa? Coba siapa yang bisa jelaskan? Harus bisa mengolah tanah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tanah yang bisa dipakai ya. Iya, seperti langkah-langkah yang ibu sudah jelaskan tadi ya. Siap dengan kelompok masing-masing ini? Langkah semua? Iya. Coba di sini dilanjutkan ya. Dilanjutkan cara bedengannya ini ya. Hasil yang maksimal ya. Ya, gantian sesudah ibu, gantian ya. Iya. Iya, teknik mencampur juga sudah tahu ya seperti ini ya. Tidak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak ya. Iya, sini lagi. Kita punya aturan di sini dulu.
bukan seperti itu dari bawah. Iya. Dari sini ke sini ya, supaya jangan tidak salah. Tidak campur ya. Iya. Sebentar ini. Lanjut saja ya. Iya, itu ada cacingnya. Iya, cacing. Jadi macam-macam yang kita lihat di dalam itu ya. Ini kondisinya rata ini karena ini bagus ya. Lanjut ya, gantian. Kita memperoleh satu bedengan yang maksimal. Bagaimana? Iya, kedalamannya juga kita bisa tentukan ya. Ini kira-kira kedalaman berapa tadi? 45 cm ya, itu jadi maksimal seperti itu. Kalau ini mungkinnya 30 ya. Ini 45 itu 30. Jadi harus sama ya. Iya. Lanjut, boleh lagi. Ya. Pertanian harus seperti itu ya. Iya. Dari awal dia. Iya, kedalamannya juga berapa tadi? 45 cm ya. Iya. Akar-akar itu yang dikatakan tadi, sisa-sisa tanaman ya, itu mengundang hama dan penyakit. Yang menjawab ya. Kalau sudah cantik gantian ya, ya gantian ada apa-apa ya. Ya, lanjut. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 iya. Bagaimana caranya Ibu tadi menjelaskannya? Harus penambangan ya ini sesuai ukuran. Itu yang salah satu pendapat. Kita mau ukur 45 cm, berarti di situ ada batu ya. Jadi itu yang semua yang kita bilang tadi, kalau ada kendala, seorang pertanian itu harus tahu mengendalikan kendala itu bagaimana. Tujuannya untuk memperoleh hasil. Iya, gantian. Iya, yang tertib, yang bagus, jangan acak-acakan ya. Iya, itu kelihatan itu sisa-sisa tumbuhan ya. Kelihatan sisa-sisa tumbuhan, kelihatan batu, kelihatan apa lagi? Sampah organik atau anorganik. Apa yang kelihatan tadi? Cacing. Yang ini apa dia? Sampah apa ini? Anorganik ya. Iya. Jadi kalau ada sampah-sampah seperti ini,
pertanian kita kurang maksimal ya. Bisa? Iya. Kita masuk pada penggemburannya. Penggemburan sana di sini bisa lihat ya. Iya. Cara penggemburan kita tadi mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini. Ketika mau digemburkan kita pindah ke sini. Iya, caranya. Cara penggemburan seperti ini ya. Cara penggemburan ini seperti ini. Seperti ini ya. Tuh. Nah, ini. Iya. Gantian siapa lagi? Iya. 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 Jadi sudah ya, jadi di sini kita sudah membuat satu bedengan dengan cara penggemburan. Kemudian kalian lihat ini apa ini? Jaring tujuannya untuk apa? Melindungi bibit itu dari sinar matahari, kemudian dari curah hujan yang banyak. Karena kalau bibit itu tidak membutuhkan air yang berlebihan ya, punya ukuran, makanya kita pakai jaring seperti ini ya, pakai jaring seperti ini. Kemudian yang di sini tujuannya apa? Tujuannya untuk apa ini? Yang bibit ini kemudian dipagar, kemudian ditutup. Apa tujuannya yang ini? Apa yang bisa jelaskan? Melindungi tanaman dari hewan. Iya. Apakah kalau manusia juga bisa dilindungi dari pagar-pagar itu? Iya, manusia termasuk hama juga ya. Ketika bibit kita bagus, bisa dimainnya. Nah, jadi itu ya mudah-mudahan tidak ada terjadi seperti itu di luar sana saja ya. Jadi Ibu terapkan saja di sini untuk keamanan bibit. Jadi kita perlu membuat pagar-pagar seperti ini ya. Iya, pintunya juga ditutup. Ini jaringnya juga dengan baik ya. Ini sangat baik karena tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah ya, sangat maksimal ya. Iya. Ya, jadi sampai di sini ada yang mau ditanya sama Ibu tentang ini tadi? Coba siapa yang bisa bertanya? Apakah kalau tidak ada nanti Ibu yang mau bertanya? Iya. Gimana? Ayo silakan dikasih kesempatan. Dari kita sudah membuat satu bedengan, sudah menggemburkan, sudah mengumpul sampah-sampah, baik sampah organik maupun anorganik. Ada yang mau ditanya? Tidak. Tidak. Iya, kalau begitu Ibu yang mau bertanya ya, boleh? Iya. Apakah dalam kondisi seperti ini sudah layak kita harus menanam bibit? Kondisi seperti ini? Jadi silakan ditunjukkan kepada Ibu apa alasannya. Langsung dipraktek. Ya. Apa alasannya belum bisa ditangani bibit? Masih ada sisa-sisa sampah. Nah, coba tunjukkan kepada Ibu yang mana sisa-sisa sampah itu. Iya. Sisa-sisa sampah yang organik yang mana? Plastik. Anorganik. Organik yang mana coba? Yang mana akar coba? Iya. Kemudian di pengolahan tadi yang mana batu? Masih ada batu di sini ya? Iya, jadi batunya semua dikeluarkan dari situ ya. Keluar batunya.
keluar sampahnya. Lalu saya punya langkah-langkah harus membuat apa? Walaupun sudah ada itu jaring penutup untuk curah hujannya, harus punya apa? Baik. Iya. Jadi kita juga harus membutuhkan apa tuh tadi drainase? Saluran air bisa juga untuk kebersihannya. Iya. Sekali lagi Ibu mau tanya, dalam keadaan seperti ini, apa perlu diratakan apa tidak? Ini tanahnya sudah datar, tetapi kondisi yang ada sekarang ini tanah sudah datar ya, datar. Tapi dengan tumpukan bedengan ini, apakah ini kita sudah layak untuk membibit atau belum? Ya, coba silakan salah satu kelompok menunjukkan bagaimana kelayakan untuk membibit dengan ya kondisi tanah sekarang. Ya, silakan dipraktek dulu. Ya, silakan dipraktek dulu ya. Ya, Ibu minta tanah ini posisi sekarang kita merubah untuk jadi layak tempat pendidikan. Ya, salah satu kelompok. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Iya. Bagaimana cara kalian kerja kelompok ya? Satu kelompok itu kerjasama. Yang mana temannya? Kelompok 3 yang mana? Ya, silakan bagaimana cara kalian merubah tanah ini untuk menjadi tanah layak pembibitan. Ya. Gantiannya sama temannya, kerja tim ya. Kerja tim. Ya, silakan. Sesuai teknik yang sudah diajarkan tadi. Ya. Kemudian apa lagi langkah selanjutnya? Kemudian kelompok lain masih bisa membantu karena ini Ibu lihat belum layak. Iya, kelompok 2 bagaimana caranya kita melayakkan gundukan tanah ini menjadi satu lahan untuk siap pembibitan. Iya. Ya, masih ada yang bisa mau bantu, silakan perempuan bagaimana layaknya satu lahan bisa untuk pembibitan, kerjasamanya ayo. Iya, iya silakan. Iya. Ya, kelompok 2 ya ini. Kelompok 3, kelompok 2. Ya, kerjasama kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 4 ya. Iya. Kelompok 2 masih bisa bantu gantian. Apalagi iya kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 boleh bantu di sini bagaimana cara menyiapkan lahan yang siap untuk pembibitan. Ya. Silakan. Kalau Ibu lihat ini belum layak ya. Belum layak. Jadi apa yang masih ada di dalam? Iya, silakan dikeluarkan batunya. Iya. Ini perlu kita mengukur tanah ini.
karena bila kita mengukur dengan tanah itu ada alatnya ya. Kita bisa mau tambah pupuk kompos atau pupuk kandang ya. Iya. Tapi kita tidak bisa hanya menaksir, harus diukur. Iya. Nanti pelajaran kita minggu depannya boleh kita ambil alat untuk mengukur supaya kalian juga bisa mengerti, bisa paham tentang pH tanah ya. Iya, nanti pelajaran kita untuk minggu depan. Ini sudah layak apa belum? Iya. Kalian kerjasama untuk melayakkan ini bisa. Kita ayo masih punya waktu kita ya. Yuk, silakan. Silakan. Ayo gantian. Gantian ya, gantian. Iya. Ya. Silakan. Semua ada kerjasama kelompok 1. Ada kerjasama apa tidak? Siapa yang belum kerja? Siapa yang belum kerja? Apa poinnya? Ya silakan di situ. Respo. Iya. Iya, kalau sudah layak, coba bilang ke ibu kalau sudah kalian rasa sudah layak. Karena ibu akan lihat teksturnya bagaimana. Apakah sudah layak atau belum? Ini sudah gembur atau belum? Sudah gembur, tapi masih ada mengandung. Masih banyak akar, masih banyak batu-batuan ya. Kedalamannya sudah cocok atau belum? Kedalamannya berapa sentimeter? 45 sentimeter. Ya, coba. Saluran airnya di mana ketika ada gundukan tanah seperti ini? Bagaimana caranya? Saluran air. Oke, Pak, ini baik. Tidak boleh terlalu tinggi juga gundukannya. Bagaimana? Perataan tadi bagaimana? Sudah siap tanam atau belum? Ini cara ini dikatakan satu perlakuan ya. Perlakuan untuk tanah. Jadi kita cangkul, kita pilih-pilih, kita atur sedemikian rupa. Itu yang dikatakan satu tindakan atau perlakuan untuk tanah ya. Untuk memperoleh hasil yang maksimal. Ada yang mau ditanya? Atau ada yang bisa menjelaskan kembali? Tidak apa-apa. Itu mau dengar bagaimana kalian bisa paham tentang pendidikan. Lahan pendidikan bagaimana? Ini ada perbedaan. Kalau bibit berarti dia sudah siap tanam ya. Kalau lahan seperti ini ya. Iya. Siapa di sini yang bisa menjelaskan kembali bagaimana kalian tadi dari awal sampai garis bawah? Boleh secara kelompok, boleh juga secara individual. Dari awal kita kerja sampai kita jadi seperti ini, secara singkat. Siapa yang bisa? Atau secara kelompok tidak apa-apa, bisa bantu. Bagaimana? Boleh angkat tangannya kalau secara individu atau kelompok, boleh juga. Kami kelompok 1 ingin menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengolah suatu lahan untuk menjadi lahan pembibitan. Ya, silakan, ayo rembuk dulu 1-2 menit rembuk, kemudian beri jawaban kepada ibu. Ayo, silakan, ayo. Atau secara pribadi boleh.
Iya. Singkat saja, iya. Dengar yang lain, dengar. Iya, coba kasih kuat volumenya. Hmm. Kemudian buat saluran air. kemudian lihat tanamnya. Berarti dari 3 topik tadi, 1 penyediaan lahan untuk pembibitan, kemudian pengolahan lahan untuk pembibitan, kemudian penyediaan media tanah untuk pembibitan ya. Ketika kita lakukan seperti itu, maka akan ada hasil seperti yang ada di depan kita ini ya. Kalau kita mau bibitnya banyak, tentu akan luas ya. Tentunya akan luas ya. Bisa dimengerti ini? Bisa ya. Sekali lagi Ibu ingatkan, cara-cara itu tidak bisa kita putar balikan ya. Langkah-langkah itu tidak bisa kita putar balikan ya. Dari awal berkesinambungan sampai jadi hasil yang maksimal. Iya. Iya. Baik. Praktik kita sampai di sini. Kemudian ada tugas kalian tadi ya. Kita ganti baju dulu, kita presentasi di dalam kelas. Oke? Iya. Ayo. Masuk. Ayo. Gas. Iklan dulu Bu, iklan. Simpan di auto. Hello guys. Iya. Iya. Baik, semua sudah siap. Sudah pulang dari praktek ya. Jadi sekarang Ibu mau bagi 3 kelompok untuk diskusi tentang materi kita hari ini ya. Iya. Kelompok 1 yang mana? Yang ini ya. Iya. Jadi boleh ambil rumah. Fungsinya diambil ya. Kelompok 2, ya. Kelompok 3, ya. Silakan dicari temannya atau bukunya di diskusi. Ya.
Iya, sini. Iya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 yang dibuat tadi ya. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelompok 1, siapa ketuanya? Siapa ketuanya? Bayu. Kelompok 2, siapa? Asara. Kelompok 3 siapa? Siapa namanya? Iya. Sudah tahu tiap-tiap kelompok siapa anggotanya ya? Ingat, ada penilaian ibu secara khusus. Ingat, penilaian ibu secara khusus, kemudian ada yang ke kelompok. Iya. Iya. Jadi di sini kalian akan mendiskusikan apa tujuan utama dari persiapan lahan sebelum pendidikan ya. Iya. Tujuannya apa? Terus yang kedua, kelompok 2 ini ya. Jelaskan kriteria tempat pendidikan yang layak. Iya. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 ya. Bagaimana teknik pembersihan lahan untuk pembibitan? Sudah dengar semua? Apa yang harus kalian diskusikan? Sudah? Iya, silakan kerjasamanya. Sesudah itu persentase di depan, ambil kesimpulan ya. Oke? Oke? Iya, silakan. Dikasih waktu 5 menit. 5 menit, kemudian presentasi ketuanya itu yang harus presentasi ya. Ingat. Ya, coba diskusi baik-baik. Iya. Diskusinya baik-baik dan aktif ya. Bagaimana? Iya, kasih pertanyaannya seperti apa? Sudah ada pertanyaan semua? Sudah pegang? Iya, silakan percaya. Ini waktunya 5 menit saja. Kalau siapa kelompok yang sudah, boleh angkat tangan, maju presentase di depannya. Iya. Tunggu ya. Bagaimana? Sudah? Dengar baik ya. Ketika dipresentasikan, apabila ada di kelompok lain yang belum menerima jawaban yang tepat, boleh disebut ya. Oke? Ibu akan lihat secara individu. Secara kelompok ya umumnya. Ingat. Oke, siapa yang sudah? Ya, silakan duduk baik-baik biar hasilnya baik juga ya.
Ya. Sudah ada yang selesai? Ya. Sudah, ya. Ya, sudah selesai, silakan maju ke depan. Dan ya. Ini dapat kalau ada teman yang menyangka kurang jawabannya, silakan kerjasama menjawab ya. Oke, siap, silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya. Terima kasih karena telah mempersilahkan kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana pertanyaannya apa tujuan utama dari persiapan lahan sebelum pembibitan. 1. Menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan bibit tanaman. 2. Memastikan tersedianya unsur hara, air, dan oksigen yang cukup. 3. Menghilangkan gangguan dari gulma dan hama. Bagaimana jawabannya, tepat atau tidak? Apa perlu disanggah? Tepat. Yakin? Yakin? Iya, kita berikan nilai. Kelompok 1 kita berikan nilai 100 ya. Kemudian kelompok berapa lagi? Ya, silakan kembali. Terima kasih. Jawabannya sangat Tepat ya. Kelompok berapa lagi yang sudah siap? Ya, silakan. ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi tentang kriteria tempat pembibitan yang standar. Kriteria tempat pembibitan yang standar yaitu dekat dengan sumber air, dekat dengan jalan, keamanan, penyinaran matahari, tempatnya datar, drainase tanah baik, dan kondisi tanah subur atau struktur tanah. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Ya, silakan. Bagaimana jawabannya? Sudah tepat atau ada yang masih mau ditambahkan dari kelompok lain? Sudah. Ya, berarti kita berikan nilai berapa? 10. Berapa nilainya? Berapa? Kelompok 1 berapa memberikan nilai kepada kelompok 2? 80. Kelompok 3 memberikan nilai pada kelompok 2 berapa? 100. Berapa? 100.
awasan yang tadi memberikan nilai 8 itu berarti masih ada yang kurang ya. Iya, tolong dinamakan yang kurangnya seperti apa? Ya, oh, nyalakan. Gimana? Kalau tidak ada yang menambahkan berarti nilainya nilainya yang kelompok 1 harus dikurangi. Sepakat? Sepakat ya? Ya. Mau terima ya? Mau terima ya? Oke. Nanti nilainya di sini 100, di sini kembali 80. Oke. Tidak ya? Oke. Kemudian kelompok 3. Ya. Kelompok 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang bagaimana teknik pembersihan lahan pendidikan. Tanaman yang tidak diperlukan dibersihkan dari lahan pendidikan. Yang kedua, membersihkan gulma dan sisa-sisa tanaman yang meninggal. Dan yang ketiga, mengumpulkan batu-batu atau benda lain yang dapat mengganggu tempat pendidikan atau pertumbuhan tanaman. Sekian dari kami, terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Apa ada dari kelompok lain yang mau menambahkan atau merasa sudah berlebihan jawabannya, mau komplain silakan. Ayo, seperti jangan takut, kalau masih ada yang kurang silakan. Harus sportif ya, harus berani bertanggung jawab. Oke? Tidak ada yang kurang, berani memberikan nilai 100. Kelompok 1 yakin memberikan nilai 100 pada kelompok 3. Yakin apa tidak? Yakin? Oke. Kelompok 2 memberi nilai 100 pada kelompok 3. Yakin? Oke, kita sama-sama berikan aplausnya berarti dapat nilai. Oke. Jadi sudah kelompok 1 dapat 80 karena dia tadi sudah sini ya. Kemudian di sini iya. Jadi diterima ini? Terima apa tidak? Ya. Iya. Jadi selesai kita presentasikan bahwa hasilnya sudah baik ya. Ingat, kelompok 1 sebenarnya sudah baik tadi ya. Sudah baik, cuma ada kesalahannya. Tapi ibu kasih jempol, kenapa? Berani menerima resiko. Iya, bertanggung jawab ya. Iya, berarti sikapnya sangat baik ya. Ketika dia mengalami satu tekanan, dia bergerak, tetapi mau terima resiko kembali. Itu yang dikatakan positif ya. Iya, bagus ya. Oke. Jadi kemudian kita lanjut lagi pada masing-masing kalian sudah menerima hasil yang sangat baik ini dari ibu. Kalian membuat kesimpulannya. Kesimpulan dari mata pelajaran hari ini dari awal sampai selesai. Dan kita di dalam kelas, kemudian kita praktek kembali lagi ke sini. Apa kesimpulan? Ya. Dijawab satu-satu ya, diangkat tangannya. Kelompok mana yang kesimpulannya apa? Iya, kami jadi bisa mengetahui caranya membuat jaringan yang baik. Baik.
Kesimpulannya, satu, dapat membuat bedengan baik ya, baik dan benar. Iya. Kemudian siapa lagi? Yang kelompok satu. Ada kelompok tiga. Siapa namanya tadi? Iya. Ya. Kesimpulan dari kelompok tiga, ya, bagaimana? Yang sama kelompok satu, apa yang kalian dapat dari dalam rumah sambil berpraktek sambil membantu di sini? Apa yang kalian dapat? Hah? Ya, silakan. Riko. Iya, kesimpulannya kelompok satu. Silakan. Ya, di sini sudah ada dapat membuat bedengan yang baik dan benar. Berarti tepat ya. Kemudian yang kedua dapat mengolah tanah. Yang ketiga, kesimpulannya silakan. Bisa mengetahui langkah-langkah persiapan untuk membuat usaha pembibitan seperti membersihkan lahan, pengolahan lahan, dan penyediaan media tanam. Iya, sangat lengkap ya. Di sini dia satu dapat menyiapkan lahan untuk bibit ya. Yang kedua mengolah lahan untuk bibit. Yang ketiga menyediakan media. Iya, sangat komplit ya. Oke. Iya. Terima kasih. Berarti kesimpulan kalian semua sudah tepat ya. Sudah tepat. Di sini ibu akan menambahkan kesimpulan yang terakhir. Ya. Ini semua sudah benar ya. Sudah benar. Sudah benar dari 1, 2, kelompok 1, 2 dan kelompok 3. Sudah benar. Tapi di sini ibu akan kasih yang lebih tepat ya. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang pembuatan lahan untuk pendidikan. Yang pertama, kesimpulannya, yang pertama pentingnya pembuatan lahan untuk pembibitan ya. Yang kedua, membersihkan lahan ya. Yang ketiga, pembuatan bedengan. Yang keempat, pemberian pupuk. Kemudian yang kelima, memilih lokasi. Ya, bisa dipahami ini? Ya. Ibu sudah memberikan kesimpulan. Ya, ibu sudah memberikan kesimpulan. Kemudian kalian juga sudah memberikan kesimpulan. Tetapi di sini ibu masih punya peluang untuk kalian mau merubah nilainya. Kalau masih ada yang kurang, mau merubah nilainya, ibu ada kuis ya. Ada kuis. Ibu ada kuis. Silakan dijawab perorangan. Iya. Ini kesimpulan yang dari ibu ya, ini yang dari kalian. Semua sudah benar ya. Semua sudah benar. Jadi ibu punya kuis.
kalian ya. Silakan dijawab secara individu ya. Iya. Sebutkan minimal 3 kegiatan. Sebutkan minimal 3 kegiatan yang termasuk dalam persiapan lamar. 3. Ya, sampai dulu ya. Membersihkan lahan, Ya, mengolah lahan, ya. dan menyediakan media tanam. Iya, itu jawabannya. Nanti sama bilangnya. Oke, yang kedua. Jelaskan perbedaan pupuk organik dan anorganik. Iya, silakan. Pupuk organik Jadi, ini maksudnya dijelaskan. Iya, dijelaskan pupuk organik seperti apa, anorganik seperti apa. Pupuk organik itu yang bisa terurai, Iya, bisa makanan, iya, kulit iya. Kalau yang anorganik itu pupuk buatan yang diproses secara kimia seperti plastik, kalen, atau kaca. Iya, sangat tepat. Berarti yang anorganik tadi, yang bersumber dari kimia ya. Iya, bersumber dari kimia ya. Iya, kemudian yang ketiga, pertanyaan terakhir. Mengapa sanitasi itu sangat penting untuk lahan pertanian? Karena sanitasi bertujuan membersihkan lahan dari kuman dan sampah yang akan menjadi lahan hama dan penyakit. Iya, jawabannya sangat tepat. Ibu berikan nilai dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga semua satu. Nanti sebentar ada hadiahnya. Kalau tulis kan ada hadiah ya. Jadi hadiahnya nanti sebentar ya. Oke. Iya, jadi pembelajaran kita hari ini tanggal berapa hari ini? 22. Iya, 2025 kita selesaikan. Kemudian salah seorang ibu dari Demak untuk berikan briefing hadiah. Iya, silakan. jadi intinya jadi guru kakak tua yang di sini saya muda. Sini suka sudah. Iya, kita sedang kursinya jangan gitu ya. Kita kursinya ya. Satu, dua, tiga.
silakan maju praktek kalian. Kemudian kita ambil alat, kita akan mengukur pH tanah ya. Ya. Sudah ingat ini? Ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta persediaan salah seorang lagi untuk kita. Ya. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Berakhirnya pembelajaran kita hari ini, diucapkan terima kasih kepada anak-anak didik saya dan selamat siang. Ini semua. Baik, guru. Beri salam.